Hai sobat mesin sekalian. Ulang deh. Ulang deh. Halo sobat mesin sekalian, kembali lagi nih di Mencast, Mechanical Engineering Podcast edisi Ramadan. Nah kali ini nih kita kedatangan tamu-tamu spesial nih, mas-mas dari teknik mesin yang kabarnya sih tinggalnya di masjid sama di musola ya. Nah sebelumnya perkenalan dulu, sekarang gua hostnya Habibie Nur Ramadhani. Dari sini ada mas siapa? Oke, halo sobat mesin, perkenalkan nama gue Muhammad Herlan Anwar, gue dari Teknik 2 Mesin A. Kedua mesin A. Selanjutnya ada Oke, perkenalkan sahabat mesin, gue namanya Imam Santoso dari tingkat 3 teknik mesin B. Nah, sekarang nih kita bakal ngobrol tentang gimana sih kesehariannya sebagai mahasiswa Poltek yang tinggalnya tuh di masjid sama di musola. Oke, pertanyaan pertama ya. Ini nih, sebagai mahasiswa teknik mesin ya, pasti kan banyak kegiatan sama tugasnya. Terus tuh gimana sih cara ngatur waktunya biar, kalau setahu saya ya, kan kalau tinggal di masjid, musola tuh pasti kan harus ada bantu-bantunya. Nah gimana sih cara ngatur waktunya itu dari mungkin berangkat, sebelum berangkat atau setelah pulang dari Poltek gitu. Dari Mas Anwar dulu, silakan. Kalau dari gue sendiri ya, sebenarnya kalau di musola gue tuh gak terlalu padat mas kegiatannya. Jadi kita ya waktu kayak habis subuh tuh kita subuhan kayak cuma azan doang. Terus habis itu ya kita biasa berangkat kuliah biasa gitu. Iya. Nah, ntar sorenya baru kita ikut bersih-bersih buat nyiapin musola buat sholat maghrib. Sebenarnya nggak berat-berat banget sih, kita di sana cuma modal buat bersihin musola sama sosialisasi sama masyarakat itu doang mas sebenarnya. Sosialisasi sama masyarakat. Iya. Biasanya kegiatannya kalau selesai bersih-bersih nih, setelah maghrib biasanya, itu ada kegiatan apa lagi tuh mas? Nah, berhubung sekarang itu bulan Ramadan kayak mas, jadi setiap sebelum maghrib itu pasti ada takjil kan di situ. Jadi Ya. kita nyiapin tempat buat ibu-ibu naruh takjil di situ. Terus habis itu kita buka bersama sama bapak-bapak ibu sama masyarakat yang lain. Nah, terus habis itu kayak biasa kita sholat maghrib berjamaah. Terus kita sambil nunggu buat persiapan sholat taraweh sama sholat isya. Nah, biasanya itu kalau di musola gua, kalau tiap habis maghrib itu gua ngajar ini anak-anak kecil buat ngaji. Jadi kita ngaji bareng gitu. Sebenarnya kalau buat bersih-bersih di bulan capek sebenarnya capek mas, cuma Ya. cuma kalau dilihat kayak gimana cara kita bisa berbaur sama lingkungan, terus gimana kita bisa canda tawa sama masyarakat, sama remaja, terutama anak kecil, itu capek yang kita rasa itu hilang mas. Keren ya teman-teman ya. Mas Anwar nih selain bersih-bersih juga ternyata ada kegiatan lain nih. Apalagi yang tadi tuh sampai ngajarin ngaji anak-anak. Wah, keren banget sih. Makasih ya Mas. Nah, terus selanjutnya coba dari Mas Imam. Oke, kalau gue sendiri selama di bulan Ramadan ini cara untuk mengantisipasi agar tidak bangun kesiangan, salah satunya pertama saya pasang alarm mulai dari jam 3. Nah, saya pasang alarm tuh banyak supaya antisipasi supaya tidak kesiangan itu. Nah, mulai dari jam 3 sendiri antara lain ya sholat tahajud, habis itu sahur. Habis sahur ya kita prepare musola bersih-bersih, kemudian azan subuh. Nah, habis azan subuh tuh ada lagi untuk kita biasanya tadarus sampai 5:30. Nah, habis 5:30 kita langsung berangkat ke Poltek. Nah, setelah dari Poltek pulang sore kita langsung prepare lagi tuh buat bersih-bersih musola lagi. Prepare buat persiapan buka bersama. Nah, kebetulan kalau bulan Ramadan ini di musola saya sendiri tuh untuk anak-anak sendiri tuh mengajinya diliburkan. Kalau di luar bulan Ramadan biasanya ada ngaji anak-anak. Iya. Nah, habis maghrib biasanya. Nah, dilanjutkan setelah buka bersama, dilanjut sholat maghrib, kemudian sholat isya, taraweh. Setelah sholat taraweh kita lanjut tadarus lagi tuh nyampe jam 10. Jam 10. Benar-benar. Nah, Ya di gue juga gitu nih. Ada Kalau tadarusnya? Setiap habis sholat tarawih itu ada tadarus. Kita kan ada remaja-remaja ya. Jadi sudah dibagi jadi dua kelompok. Yang khusus remaja laki-laki atau akhwat itu di sini. Misal di sebelah sini ya mas. Ya. Nah yang apa? Akhwat itu Laki-laki, yang ya. perempuan itu di sini. Jadi tiap malam itu kita ada target. Jadi minimal sekali malam kita tadarus itu kita dapat 3 juz. 3 juz mas. Nah, 3 juz itu dibagi sama teman-teman. Nah, setelah kalau misal udah khataman, biasanya kan tiap 10 hari itu atau 10 sampai 12 hari lah. Iya. Kita kan ada acara khataman. Itu kita biasanya kumpul lah bareng-bareng, kita makan bareng, terus kayak canda tawa bareng gitu. Jadi kita nggak semata-mata di musola tuh cuma buat bersih-bersih doang gitu. Iya. Jadi kita tuh ada sosialisasi sama orang-orang, terus kita punya koneksi sama orang-orang. Kita juga bangun supaya gimana cara lingkungan di area musola itu bisa hidup mas gitu.
Keren banget ya teman-teman kita dari teknik mesin yang tinggal di musola masjid ya. Ya. Terus selanjutnya nih, tadi kan bilang ada buka bersama ya. Nah buka bersamanya itu setiap hari atau cuman seminggu berapa kali gitu mas? Coba dari Mas Anwar. Kalau dari saya ya mungkin di musola gue tuh kalau yang buka bersama itu pasti tiap hari. Cuma yang porsi tiap hari itu ya cuma biasa kayak takjil biasa. Iya. Cuma kalau yang buka bersama akbar itu ada juga mas. Itu acaranya biasanya kalau sebulan sekali 2 kali tergantung dari ibu sama bapak pemain di situ. Oh berarti takjilnya ini donasi ya, sumbangan dari warga-warga sekitar Iya, gitu ya? jadi tiap kakak itu udah terjadwal. Kayak misal hari ini itu jadwalnya ibu ini sama ibu ini gitu. Ntar besoknya gantian. Di rolling. Kalau Mas Imam juga sama di musolanya? Kalau di musola saya sama, setiap hari pasti ada buka bersama, ada takjil yang disediain dari warga sendiri tuh. Nah pasti takjil itu pasti lebih. Nah lebihan dari takjil itu biasanya disimpan buat dimakan sama bapak-bapak yang baru selesai tadarus gitu. Oh. Tinggal lapar ya kalau misalkan tadarus sampai malam Iya, ya, pasti ada sisa takjil pasti itu ya. ada terus. Iya, masih ada terus ya. Ada lebihan makanan tuh setiap hari. Bagus. Terus nih, mau tanya ya, di puasa ini kan pasti seharian capek banget ya di Poltek gitu, misalkan banyak tugas, banyak kegiatan, apalagi sekarang Mas Imam nih ya teman-teman lagi proses ngerjain tugas akhir ya, tinggal 3, pasti capek banget ya. Itu gimana tuh Mas biar tetap fokus, tetap konsentrasi ngerjain tugas, ngerjain TA sambil magang juga kan Mas ya? Ya di Poltek ini, padahal posisinya kan lagi puasa nih, lagi lapar-laparnya, haus-hausnya gitu. Gimana Mas cara menjaga fokus sama konsentrasinya tuh? Sebenarnya untuk menjaga fokus dan konsentrasi sendiri itu tergantung pada niat diri kita sendiri sih. Yang penting yang pertama kita kuatkan niat dan iman kita tetap di samping kita menjalankan ibadah puasa sendiri, kita juga tidak lupa untuk menjalankan tugas dari kampus sendiri. Kebetulan saya lagi magang. Iya. Nah kebetulan di magang di pabrik sendiri itu pasti capek kan. Iya pasti. Nah pasti capek. Yang paling utama ya itu kita harus kuatkan ya, iman kita supaya kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa itu sendiri dan kita mendapatkan keberkahan dari yang lebih ya. puasa itu. Sambil, walaupun kita capek gitu. Iya pasti. Belum lagi kalau pulang masih ada kegiatan lagi kan yang nunggu di musola ya. Langsung prepare, langsung bersih-bersih. Iya. Jago aja. Kalau Mas Anwar gimana tuh? Kalau saya kan nggak ada tugas akhir ya. Tugas iya lagi. Ya sebenarnya bulan puasa gini sebenarnya sama sih kayak bulan-bulan sebelumnya. Cuma yang jadi tantangan di sini adalah gimana caranya kita bisa lancar beraktivitas dengan kondisi perut kosong kan. Ya, benar banget. Nah kuncinya itu sebenarnya diniat dari awal mas. Jadi awal kita sahur kita niatin kalau 1 hari ini itu kita kuat buat jalanin rutinitas seperti biasanya, bahkan bisa improve itu. Jadi kalau misalnya emang dibilang capek sebenarnya realitanya capek. Cuma karena emang otak kita udah udah di setting, bukan di setting mas. Kayak disugesti ya, mungkin kayak ya. Disugesti. Benar banget. Disugesti buat kayak wah hari ini biasa aja kayak bulan-bulan sebelumnya. Iya. Justru karena bulan puasa kegiatannya kan pasti diringanin kan mas. Nggak berat-berat kayak hari biasanya. Nah di situ tuh kita target gimana caranya di bulan puasa ini bukannya kita menurun tapi tetap improve ya. Tuh teman-teman, jadi intinya tuh dari mindset ya sebenarnya ya Mas Anwar, Mas Imam ya. Dari mindset sama dari hati. Gimana caranya kita kuat? Berarti harus sering-sering sugesti diri sendiri ya, kalau ini biasa aja kayak kemarin gitu, sama aja gitu. Terus lanjutnya nih, belum nanya asal nih malah nih. Mas Anwar sendiri asal dari mana nih? Kebetulan kita berdua tuh asalnya sama ya, dari Kebumen buat kabupatennya itu di Jawa Tengah. Cuma kalau saya sendiri itu saya di kecamatan Lokale. Kalau Mas Imam? Saya kebetulan sama dari Kebumen, cuma saya dari kecamatan Gombong. Nah, kami berdua kebetulan nih satu sekolah. Satu alma mater berarti ini, satu SMK. Satu SMK dari SMK Negeri 1 Gombong. Kebetulan bisanya kami tinggal di musola karena dari alumni Politeknik Gajah Tunggal sendiri sebelumnya tuh ada beberapa yang tinggal di musola. Nah, tiap tahun pasti dari mereka sendiri tuh menawarkan atau merekrut teman-teman Politeknik Gajah Tunggal yang kira-kira membutuhkan untuk mengirit ongkos lah, mengirit biaya. Nah, jadi mereka tawarkan untuk tinggal di musola ini. Di sini ada tempat yang bisa ditinggalin, ada yang kosong.
mau enggak kami dapat tawaran, kami ambil. Berarti Di setiap- samping iya. di samping kami mengirit ongkos biaya, ya kita juga mendapatkan kegiatan rutinitas sehari-hari yang lebih bermanfaat. Nah, Berarti setiap tahun tuh ada aja ya Ada. mahasiswa politeknik Bukit Tunggal Sebenarnya yang nggak tiap tahun sih mas, sebenarnya kayak misalnya yang tinggal di situ tuh kan kadang kayak saya ini kan baru 2 tahun ya di sini ya. ya Nah, mungkin kalau udah kerja biasanya kan udah punya penghasilan sendiri nih. ya Nah pasti pengen ngekos. Nah pas. kalau kita udah ngekos, musola itu nggak boleh kosong mas. Jadi kita harus record lagi biar musola itu tetap ada penghuninya dari Poltek gitu. Sebenarnya itu jadi tawaran bagus ya buat anak-anak Poltek. Dimana kita itu ngerantau di sini, terus kita kan udah dapat uang saku, terus biaya juga gratis, dapat kupon makan, apalagi dapat tempat tinggal gratis. gratis Sama. tuh dari musola. Di samping tempat tinggal juga, kita di musola tuh bisa lebih gampang berbaur sama masyarakat. Bisa ditanyain ke Benar-benar. orang-orang yang kos ya. Biasanya tuh orang ngekos itu biasanya cuma beda 2 pintu kamar aja nggak kenal. Nggak Mas. kenal. Nggak saling Iya kenal. benar Nah, sih. benar kan? Iya, apalagi kalau orangnya suka ngurung diri aja di Iya, kamar benar. gitu ya. Nah, dari musola ini sebenarnya bagus buat kita bersosialisasi dengan orang-orang atau warga sekitar gitu. Jadi kita tahu nih kebiasaan di sini ngapain aja. Terus kadang kalau kita butuh bantuan mereka juga mereka aware ke kita karena kita juga sebenarnya udah nanamin gimana caranya gitu kita berguna buat mereka. Nah, wah keren banget tuh. Ternyata banyak banget ya benefitnya kalau tinggal di musola gitu ya. Selain bisa ngirit ongkos, tapi juga jiwa sosialnya sangat-sangat terbangun gitu ya. Iya, Pak. betul. Boleh. Nah ini mau flashback lagi sedikit nih, tarik jauh lagi ya. Gimana sih Mas tuh? Mungkin dari alumni ya, karena tahu Politeknik Tunggal gitu kan. Taunya Politeknik Tunggal ini dari mana sih? Mas Amal. Kalau dari gue sendiri sebenarnya tuh gue dari dulu tuh nggak ada benar-benar target mau masuk ke sini gitu. Kalau gitu target gue kan lulusan SMK ya. SMK ya. Nah, kalau di SMK itu pasti target utama habis lulus kerja. Ya, iya Nah, benar. Waktu itu Biasanya begitu. kebetulan setelah lulus itu gua tuh langsung kerja di salah satu bisa dibilang UD atau usaha dagang. Jadi kan ada 3 tingkatan, ada PT, ada CV, UD. Nah, gua tuh di UD. Nah, di situ tuh gua ngerasain kayak pendidikan gua dulu SMK, cuma kerja di situ tuh sama kayak orang yang pendidikannya di bawah gua gitu. Tahu nggak sih? Maksudnya orang lulusan SMP juga bisa SMP masuk, juga bisa SD juga bisa Ya. masuk. Nah, dari situ tuh gue mulai mikir itu daripada gue sia-siain pendidikan gue yang sebelumnya. Terus di Indonesia pasti kan banyak kan kayak program-program pendidikan yang emang nggak ada tarikan biaya atau emang Beasiswa. digratiskan beasiswa. Iya. Nah, di situ tuh saya mulai nyari-nyari gimana aja sih yang ada di sini gitu kan. Kebetulan tuh waktu kerja tuh gue juga ngelamar kerja di salah satu cabang PT di Cikarang. Nah waktu itu tuh gue tinggal seleksi wawancara admin. Nah Ya. di situ kebetulan dari SMK gue tuh ada namanya pengiriman brosur dari Politeknik Gajah Tunggal. Dikirimin brosur Iya. dari sini. Iya. Ada linknya kan ya mas? Iya biasanya. Nah, Iya benar. iya, Ada biasanya. ada website Link pendaftaran di situ. Nah gue nggak sengaja tuh lihat. Terus gue pikir ya ini kesempatan bagus buat gue Iya. lanjutin pendidikan gue ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus nyusahin orang tua. Nah, jadi di situ mulailah kepikiran gue ikut seleksi di sini. Gue usaha biar bisa lulus sampai di sini. Nah, mungkin dari situ sampai gue keterima di sini dan ya mungkin emang udah jalannya Ya, dari ya, atas. Wah keren banget. Terus kalau Mas Iman dulu gimana ceritanya? Nah, kalau gue sendiri tuh dulu lulus SMK juga niatnya langsung kerja gitu kan. Cuma ya ada niatan buat lanjut sekolah lagi kuliah. Nah, kebetulan sebelum lulus tuh pernah ditawarin sama teman-teman buat kuliah di Tangerang. Nah, kebetulan ada acara kampus Goes to School. Nah, iya. Nah, kebetulan dari alumni sendiri tuh ada yang nawarin ada kampus kuliah gratis dan bisa langsung kerja di Iya. Tangerang itu. Nah, niatan saya tuh langsung tertuju, wah, ini kesempatan yang bagus nih. Nah, langsung saya coba untuk daftar online. Nah, di samping saya mendaftar ke kampus ini, juga saya mendaftar juga di perusahaan di Cikarang lewat BKK di sekolah. BKK, ya. Nah, saya mencoba mendaftar satu perusahaan dulu buat jaga-jaga siapa tahu saya tidak diterima di sini. Nah, kebetulan juga saya udah lolos seleksi, tinggal cek kesehatan. Tapi kebetulan waktu itu juga ada tes tertulis di sini. Nah, saya tinggal kurang cek kesehatan di sana, tapi ada
tes di sini juga. Ya, Maka ya saya harus milih ya Mas ya. harus milih kan. Iya, mau nggak mau. Nah, saya eh, di dalam pikiran ya udah saya ambil saja buat lanjut seleksi di Pertanyaan tunggal. pertandingan meja tunggal. Nah, ya saya insya Allah yakin pasti bisa diterima. Nah, alhamdulillah bisa keterima di sini. Padahal tes yang wawancara kerja itu tes terakhir itu ya maksudnya ya. Iya, tinggal tes kesehatan. Kalau nggak salah dulu di kawasan M 2100 apa ya? Kawasan Cikarang ya. Kawasan Sekarang Cikarang, ya, ya. mesin industri gitu ya. Tapi Mas Imam malah lebih yakin ke sini ya gitu. Padahal tes tulis tuh kalau teman-teman mau tahu ya, tes tulis tuh tes setelah pemberkasan. Jadi tes kedua masih tahap awal banget lah. Ya. Setelah itu kan masih ada seleksi lanjutan gitu. Tapi Mas Imam nih bisa yakin gitu kalau bakal diterima di Politeknik gitu. Keren banget sih, keren. Nah, terus saya mau nanya lagi nih untuk balik lagi ke lingkungan masjid ya. Mas-masnya kan dari perantauan ya. Nah, tuh ada perasaan kangen gak sih? Kayak lagi Mas Anwar kan udah 2 tahun, Mas Imam udah mau 3 tahun ya di Poltek ya. Terus selama Ramadan ini kayak jarang atau mungkin gak ketemu orang tua gitu. Ada perasaan sedihnya, perasaan kangennya gak sih sama orang tua di kampung gitu? Boleh ceritain dulu Mas Anwar. Kalau buat anak-anak rantau ya pasti kan ada lah ya kayak rasa kangen sama orang tua. Bukan ada lagi, emang tiap hari pasti kangen Kangen sama orang banget tua. ya. Yang biasanya kita di rumah terus kita bangun pagi dibangunin, sarapan disiapin, segala macam ya. Ini kita di sini harus gimana caranya kita bisa bangun sendiri, kita nyiapin makanan sendiri buat diri kita sendiri, terus sama perasaan kangen itu kan kayak sebenarnya gimana ya, agak berat ya buat kita ya ngejalanin hari-hari kayak hari ini tuh kayak capek banget, biasanya kita bisa ngeluh ke orang tua segala macam, tapi di sini kita tuh harus bisa kayak usaha tegar gitu. Dan untuk ketemu atau enggaknya sebenarnya kita kan ada ini ya, udah punya HP kan ya. Nah, jadi kalau bisa ya sebisa mungkin itu kita sering hubungan sama orang tua. Jadi dari saling berhubungan itu sebenarnya bisa ngeredam rasakan kita sih sama mereka. Sedikit aja tapi maksudnya beda lah ya rasanya kalau ketemu langsung. Tapi ya cuma lebih better lah maksudnya daripada nggak saling teleponan sama sekali. Terus buat bulan puasa nih kan bentar lagi juga lebaran. Nah, sebenarnya itu di situ tuh puncak buat ngambil asin kangen kita ke orang tua gitu. Benar. Jadi kita bisa balik ketemu langsung sama orang tua, kita bisa cerita langsung ke orang tua gitu. Terus kalau buat tadi pertanyaan apa lagi Mas yang kedua setelah yang kangen? Kalau kangen kayak ada perasaan sedihnya kalau perasaan sedih itu sebenarnya ada, cuma kalau dari diri gue sendiri gue tuh lebih sedih lagi kalau gue tetap ada di rumah sendiri, terus kayak ngerepotin orang tua, terus kayak merasa nggak guna buat orang tua gitu. Jadi kalau dipikir-pikir gue di sini ibaratnya di Politeknik Raja Tunggal ini kan emang masa depan udah terpapar nyata gitu. Kita kuliah gratis, terus habis itu penempatan kerja, terus gaji juga rata-rata di atas UMR ya kalau emang dedikasi kita baik ke PT. Jadi kalau dibilang sedih juga sebenarnya nggak terlalu sedih karena kita di sini emang berjuang buat masa depan kita sama masa depan orang tua kita juga gitu. Di samping kita bisa naikkan derajat kita juga bisa naikin derajat orang tua kita juga. Setuju banget Mas Anwar. Kalau Mas Imam sendiri gimana? Kalau saya sendiri pasti rasa kangen tuh ada. Ya, tapi niat dari awal ketika saya pengen mendaftar kuliah tuh emang sih orang tua udah ngomong ya kamu pengen daftar kuliah ini nggak sebentar. Ya harus sabar, harus tegar. Diniatkan sekolah ini diniatkan untuk ibadah. Nah, itu yang menjadi prinsip saya untuk menguatkan diri saya pribadi. Nah, saya sekolah menuntut ilmu untuk ibadah. Nah, ketika saya ingin mengeluh atau kangen, pengen ketemu orang tua, ya saya ingat-ingat lagi niat awal saya. Nah, menempuh pendidikan, menuntut ilmu untuk ibadah. Nah, kebetulan ya pulang kampung pasti biasanya 1 tahun sekali kan. Pasti momen pulang kampung yang liburnya agak panjang 1 tahun sekali. Ya mau nggak mau ya harus sabar. Walaupun ya ketika hari-hari libur yang lain seperti hari tahun baru atau apa ada libur, tapi ya
kesempatan pulang kamu saya tidak pulang karena ya mungkin ya saya rasa terlalu sebentar gitu. Jadi ya momen Lebaran ini momen-momen yang sangat ditunggu bagi ya, anak-anak perantauan kayak saya ya. pasti ya. Ya, sangat kami tunggu-tunggu lah. Dan di Ramadan ini pasti kami selalu memperbanyak ibadah ya untuk mendoakan orang tua kami juga dan diri kami gitu sih Mas. Tuh gitu teman-teman tuh ya, bisa dilihat wah pasti kangen banget sama orang tua ya, karena sebentar lagi juga Politeknik bakal melakukan liburan lumayan panjang ya untuk libur Lebaran. Tapi kan sebelum liburan ya pasti kan ada namanya, kalau Politek itu yang perantauan masih namanya war tiket. Nah, Mas Anwar, Mas Imam nih kemarin kesusahan gak tuh buat war tiket, nyari kendaraan buat pulang? Susah sih Mas sebenarnya, susah banget kalau buat cari tiket itu, dari mulai kendala servernya yang down, terus mulai dari keduluan sama orang lain, atau emang kita di sini tuh emang waktunya terbatas buat war tiket kan. Walaupun kadang kita diizinkan sama dosen untuk kepentingan itu. Tapi emang karena ini Lebaran sifatnya umum ya di seluruh Indonesia, pasti kan banyak yang pengen pulang juga kan, gak cuma mahasiswa, banyak juga pekerja yang pengen pulang. Jadi dengan kota masyarakat yang banyak dan ketersediaan tiket yang dikit, itu jadi susah banget Mas sebenarnya buat nyari tiket. Tahun kemarin aja saya pulang itu pakai motor Mas. Naik motor? Iya, karena emang gak kebagian tiket, tapi alhamdulillah masih bisa pulang. Sebenarnya kendalanya di itu doang sih. Kalau Mas tahun ini gimana? Kalau masalah war tiket tuh gak pernah saya. Soalnya saya pikir kalau mau war tiket tuh kayak gimana ya, susah gitu. Pasti di momen waktu itu pasti banyak yang juga war tiket gitu kan. Iya. Nah pasti ya, saya rasa kalau war tiket gak kebagian, ya udah saya pulang kampung. Kebetulan tahun kemarin juga motoran Juga Mas. motoran bareng saudara saya. Tapi sering banyak istirahatnya di jalan. Sama. Ya, untuk mengantisipasi ya keselamatan lah. Kalau ngantuk kan bahaya juga, benar tuh teman-teman, kalau ngantuk pasti bahaya. Tapi tahun ini Mas Anwar, Mas Imam pulang ya pasti ya. Pasti pulang, walaupun ya motor juga tetap dibela-belain buat pulang ya, karena libur cuman momen 1 tahun sekali. Ya 1 tahun sekali ya, ini libur yang panjang nih ya. Benar. 11 hari ya besok ya kalau nggak salah. 11 atau 12 hari ya. 11 hari. 10 kayaknya. 10 hari. 10 hari. Iya, 10 hari. Kita libur dari tanggal 27 ya sampai tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 masuk. Benar. Oke, mungkin cukup sekian untuk Mindcast episode kali ini ya. Makasih banyak buat Mas Anwar sama Mas Imam yang udah luangin waktunya buat datang ke Mindcast episode kali ini ya. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian buat Mindcast edisi Ramadan kali ini. Oh iya, sebelum itu tadi sempat lupa nanya nih. Boleh dong Mas Anwar sama Mas Imam di-share Instagramnya, siapa tahu teman-teman mau follow gitu kan. Mas Anwar? Kalau kalian mau follow IG gua, ada tuh namanya Muhammad Helul Anwar. Kalau Mas Imam? Oke, IG gue sendiri Imam Santoso _26. Wah. Nanti kalian bisa cek di bawah. Wah, itu dia tuh IG-nya Mas Anwar sama Mas Imam ya, kita mau follow. Oh ya, jangan lupa juga follow Studio Urban Culture buat kalian yang mau merchandise keren dari teknik mesin. Cukup sekian Mindcast kali ini edisi Ramadan. Sampai jumpa di Mindcast selanjutnya. Dah.